Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Lolos bersama saya Zainal Arif. Seperti masih dalam persiapan tes seleksi kompetensi dasar CPNS di tahun 2024. Kali ini kita masih membahas soal-soal tes intelijensia umum, yaitu pada materi analogi atau padanan kata. Langsung saja ke soalnya. Soal yang pertama, kelaparan. Ini ada kelaparan, pangan. Kata pertamanya adalah kelaparan, kata keduanya adalah pangan. Berarti hubungannya apa? Kata pertama disebabkan oleh kekurangan kata kedua, atau kelaparan disebabkan oleh kekurangan pangan. Berarti kita harus mencari kata pertama yang disebabkan oleh kekurangan kata kedua. Lelah dikarenakan kekurangan letih, bukan. Buruh karena kekurangan pabrik, bukan. Kekenyangan karena kekurangan makan, bukan. Dehidrasi karena kekurangan air. Tuh. Ya, langsung saja kita cepat karena kita harus berlatih cepat. Jadi kalau sudah ketemu jawabannya, langsung pindah soal. Olahraga, kata pertamanya adalah olahraga titik-titik sama dengan titik-titik pintar. Berarti ini kita bisa menganalisis satu-satu ya. Olahraga kenyang, apakah berhubungan? Tidak, ya. Olahraga menjadi pintar, ya mungkin. Tapi kata pertamanya pintar, sehat, tidak berhubungan. Ya, polanya tidak ketemu. Olahraga menjadi sehat, nah, mungkin. Belajar menjadi pintar, ya ini jawaban yang tepat. Ya, polanya harus sama. Olahraga menjadi sehat, belajar menjadi pintar. Jadi polanya harus sama. Diingat-ingat, polanya harus sama. Soal nomor 3. Bulan, malam sama dengan titik-titik titik-titik. Kata pertamanya adalah bulan, kata keduanya adalah malam. Bulan dan malam apa hubungannya? Bulan itu identik atau khas, ciri khas dari malam. Ya. Berarti kita harus mencari kata pertama yang merupakan ciri khas dari kata kedua. Malam ciri khas dari gelap? Tidak. Ya, hujan ciri khas dari mendung? Bukan. Hujan ciri khas dari deras? Tidak juga. Siang ciri khas dari matahari? Bukan, terbalik ya, matahari yang ciri khas dari siang. Gitu. Harus sama. Kata bendanya di depan, jawabannya juga kata bendanya di depan. Keterangan waktunya di belakang, berarti keterangan waktunya di belakang. Harus sama persis, tidak boleh terbalik. Selanjutnya nomor 4. Kaki sepatu. Ya. Hubungannya apa antara kaki dengan sepatu? Sepatu itu adalah benda yang digunakan untuk melindungi kaki. Berarti kita harus mencari kata kedua yang digunakan untuk melindungi kata pertama. Ya, baju, kata pertama, kita mulai dari kata kedua ya. Badan untuk melindungi baju, tidak, terbalik ya. Helm untuk melindungi kepala, betul, jawabannya adalah B. Yang C, tangan untuk melindungi sarung, salah juga. Celana untuk melindungi baju, salah. Sepatu untuk melindungi kaos kaki, betul apa salah? Salah juga ya. Tujuannya menggunakan sepatu itu bukan untuk melindungi kaos kaki, tapi melindungi kaki. Nomor selanjutnya, nomor 5.
Jendela rumah. Hubungannya dari jendela sama rumah apa? Jendela itu merupakan bagian dari rumah. Berarti kita harus mencari di ruas kanan kata pertama bagian dari kata kedua. Itu ya. Titik bagian dari garis. Betul. Kalau kita melihat garis, itu sebetulnya rangkaian dari titik-titik. Ini titik yang saya gerakkan. Nah, ini titik ketika disusun rapat menjadi garis. Itu ya, jadi titik bagian dari garis. Sekolah bagian dari kelas, salah, terbalik ya. Gawang bagian dari bola, bukan. Rumah sakit bagian dari apotek, terbalik juga. Emas bagian dari perak, bukan juga. Tuh, jadi di sini tidak boleh terbalik, polanya harus sama. Oke, selanjutnya impor dengan ekspor. Ya, ini adalah anonim. Nonim. Impor itu masuk, jangan lupa masuk. Ekspor ke luar. Nah, berarti keluar masuk bisa ini, tapi terbalik, berarti bukan. Itu ya. Malas, rajin. Yuk, kira-kira bagaimana? Pintar, bodoh. Pergi, pulang. Bodoh, bebal. Bukan, berarti antara tiga ini. Nah, import itu positif atau negatif, gitu ya. Import itu dinilai negatif karena kita berarti tidak mampu mencukupi diri sendiri, gitu. Kalau yang lebih baik daripada import adalah ekspor. Berarti ekspornya positif, importnya negatif. Kita cari kata yang negatif dengan positif. Pintar positif, bodoh negatif, bukan. Pergi negatif ya, pulang positif, bukan. Berarti jawabannya adalah yang B. Lanjut. Titik, merdeka, bebas. Merdeka dengan bebas adalah sinonim. Berarti kita harus mencari kata yang merupakan sinonim. Ekspor dengan import, bukan. Ini adalah antonim. Keluar dengan masuk, bukan juga, berlawanan ya. Berangkat pulang, berlawanan juga. Abadi dengan baka, apa yo itu? Babat dengan babak, bukan, beda. Ini tidak berhubungan sama sekali. Abadi dengan baka itu adalah sinonim. Kata lain dari abadi itu baka. Itu ya. Lawannya apa? Lawannya adalah fana. Fana. Atau sementara. Sementara. Itu adalah lawannya dari abadi atau baka. 8. Patologi penyakit. Nah, patologi penyakit. Patologi itu apa? Patologi itu adalah cabang ilmu dari penyakit. Cabang ilmu dari penyakit. Berarti kita harus mencari yang ada di ruas kanan. Kata pertama merupakan cabang ilmu dari kata kedua. Biologi cabangnya zoologi, bukan, terbalik ya. Zoologi yang merupakan cabangnya dari biologi. Biokimia cabangnya kimia, betul. Jawabannya B. Virus dengan wabah,
bukan geologi. Dengan kardiologi, bukan geologi itu ilmu tentang bumi. Sementara kardiologi ilmu tentang diagnosa ya. Sosiologi ilmu sosial, geografi ilmu bumi lagi, bukan ya. Ini bukan. Harusnya kalau yang masuk juga geologi, cabangnya dari geografi. Lanjut. Laba penjualan sama dengan titik-titik. Dari sini kita tahu bahwa laba itu hasil dari penjualan, meskipun tidak selalu ya, tidak selalu laba. Laba itu keuntungan. Laba hasil dari penjualan. Berarti kita harus mencari sinonimnya mana? Kira-kira? Pintar belajar, kepompong kupu-kupu, kaya miskin, perang kelaparan, siswa mahasiswa. Jawabannya adalah pintar hasil dari belajar. Yang terakhir, nah kita cepat aja ya, karena realnya juga besok satu nomor hanya 1 menit ya, itu udah paling lama itu. Nanti kan ada materi yang berhitung atau ada soal yang berhitung, jadi harus pintar-pintar membagi waktu. Kulit sisik titik-titik sama dengan titik-titik genteng titik-titik ya. Yang jelas kulit dengan sisik itu apa? Kulit ada yang terdiri dari sisik ya, kulit ada yang terdiri dari sisik. Contohnya apa? Ada ikan, ada ular. Berarti ini yang paling mungkin apa ya? Burung tidak mungkin punya kulit, punya sisik ya. Punya sisik. Ayam juga tidak punya sisik. Kalau licin masih mungkin. Nah, sisiknya bisa jadi kulitnya licin. Ikan contohnya kan. Nah, kita harus mencari yang berhubungan. Kulit dengan sisik itu berarti kan kulit terdiri dari sisik, atau sisik bagian dari kulit. Berarti kita harus mencari genteng bagian dari atap. Ini ada 2. Kalau tidak B ya berarti E. Ini bukan ya. Nah sekarang kalau kita yang E, kulit sisik licin, terus kemudian atap, genteng, rumah, itu kan beda pola. Harusnya kalau kata ketiganya sifat, berarti kata ketiganya di kanan juga sifat. Tuh. Yang atas coba, kulit sisik ikan. Nah, kulit sisik pada kulit pada ikan. Itu ya. Genteng pada atap pada rumah. Betul, berarti jawabannya yang B. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Nanti kita akan bahas soal-soal selanjutnya dengan materi yang berbeda. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau ada kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.